Ke rekaman yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dua kondisi yang sangat jarang sebetulnya, yaitu kondisis maupun karena kelainan aldosteron. Kita masuk saja. Insufisiensi adrenal itu merupakan suatu istilah yang menggambarkan produksi dari glukokortikoid, mineralokortikoid atau keduanya pada kelenjar adrenal yang tidak adekuat atau menurun. Jadi secara konteks tentu mudah memahaminya, jadi adalah kebalikan dari um, hypercortisolism atau Cushing syndrome maupun Cushing disease. Bisa oleh karena kelainannya di primer, karena di adrenal, maupun juga karena sekunder. Jadi mirip sekali, cuman ini dengan kondisinya adalah kebalikannya, ya. Kalau sekunder tentu kelainnya ada di hipofisis anterior maupun di hipotalamus. Penyebabnya kalau kelainannya yang ada di primer itu atau di kelenjar adrenal kebanyakan oleh karena kelainan autoimun yang terkenal penyakit Addison, di mana kalau diperiksa akan terjadi peningkatan antibodi 21 hidroksilase. Jadi ada antibodi terhadap enzim 21 hidroksilase. Kalau teman-teman lihat lagi kembali bagaimana proses pembentukan hormon ini dari kortisol tentu membentukkan enzim 21 hidroksilase. Nah, di sana ada antibodi yang mempengaruhinya. Sedangkan yang kelainan karena sentral paling banyak adalah orang-orang yang penggunaan steroid jangka panjang, kemudian menghentikan secara tiba-tiba atau secara mendadak. Gejalanya bisa non-spesifik seperti kelemahan, capek, anoreksia, ya, atau kelainan-kelainan gastrointestinal seperti mual, muntah, konstipasi, kelainan psikiatrik, ya, dan kelainan-kelainan lainnya. Hasil labnya yang sering adalah hiponatremia dan hiperkalemia. Hiperkalemia karena terjadi defisiensi dari mineral kortikoid, sehingga di mana hiponatremia terjadi biasanya karena sedangkan hiponatremia terjadi karena glukokortikoid defisiensi. Biasanya hiponatremia ini merupakan hasil akhir dari peningkatan dari ADH atau vasopresin sehingga terjadi retensi air. Akibatnya adalah terjadi penurunan dari kadar garam seperti natrium. Penyebab lain adalah biasanya oleh karena penurunan dari filtration rate, ya. Oleh karena penurunan tersebut, maka kerusakan nefron, maka terjadi gangguan atau filtrasi dari bagian dilutin dari nefron, ya. Ini suatu penjelasan kenapa bisa terjadi hiperkalemia maupun hiponatremia. Kelainan yang lainnya bisa anemia biasanya normokromik normositik, ya, bisa terjadi eosinofilia dan limfositosis. Ini prosesnya cukup kompleks, ya, sebetulnya eosinofilia bisa terjadi maupun limfositosis ini bagaimana terjadi. Ada beberapa literatur yang sudah menjelaskan tetapi semuanya masih dalam bentuk hipotesis. Kemudian hiperkalsemia ringan atau sedang, dan biasanya kalau glukosa darah puasanya biasanya rendah sampai normal, tapi biasanya terjadi hipoglikemia pada pasien yang puasa maupun postprandial. Nah, caranya gimana untuk mendiagnosisnya? Biasanya cukup rawat jalan, di mana kita periksa tentu kadar kortisolnya rendah, ya, biasanya di bawah 3 mg per desiliter. Itu cukup katanya untuk mendiagnosis suatu adrenal insufisiensi. Atau pada pagi hari juga kalau dia meningkat tentu kita sudah bisa menyingkirkan. Jadi kalau ternyata pada pagi hari meningkat berarti ada sesuatu, bukan karena insufisiensi adrenal, ya. Yang kedua adalah kosintropin stimulation test. Terus terang saya nggak pernah mengerjakan ataupun mengetahui pemeriksaan ini, tapi akan saya coba jelaskan karena beberapa literatur menjelaskan bahwa ini digunakan untuk mengetahui responnya terhadap dengan pemberian ACTH sintetis, ya. Nah, caranya gimana?
Kita kumpulkan dulu untuk pemeriksaan baseline kortisolnya, kemudian diberikan konsintropin dengan merek dagang tertentu, kemudian dikumpulkan lagi serum kortisolnya pada menit ke-30 dan ke-60. Kalau dia kortisolnya tetap rendah, tentu dia menunjukkan suatu kelainan adrenal insufficiency. Berikutnya adalah aldosteron. Sebagaimana kita ketahui bahwa aldosteron ini berfungsi untuk membantu reabsorpsi garam natrium. Dengan adanya reabsorpsi 2Na tentu akan dilepas satu ion H dan satu ion kalium atau potasium. Fungsi yang lain adalah dia juga channel dari ENaC atau epithelial sodium channel itu di-upgrade atau diupregulasi oleh aldosteron sendiri sehingga absorpsi dari garam akan meningkat. Kemudian hasil akhirnya tentu terjadi juga peningkatan tekanan darah, ya. Dan selain dia reabsorpsi garam atau sodium juga di pencernaan juga di saliva dan kelenjar keringat. Dan saat dia mereabsorpsi garam, tentu dia bertukar dengan kalium, ya. Nah, selain kalium tentu dia akan mensekresikan ion H. Jadi ada namanya keseimbangan 2Na, 1K ditukar dan satu ion H disekresi. Sebagai gambaran, apabila terjadi penurunan tekanan arteri di renal, maka akan dilepaskan renin. Renin akan memecah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Sebagaimana kita ketahui, angiotensinogen ini diproduksi oleh liver. Angiotensin 1 akan dimatangkan di paru menjadi angiotensin 2, dan angiotensin 2 inilah yang akan merangsang terbentuknya aldosteron. Dengan adanya aldosteron yang meningkat, maka akan terjadi reabsorpsi natrium dan hasil akhirnya adalah peningkatan tekanan darah. Kelainannya apa saja? Kelainannya jarang sekali, yaitu yang pertama adalah primary aldosteronism atau aldosteronisme primer. Ini bukan gambaran terjadinya peningkatan aldosteron di zona glomerulosa dari korteks adrenal yang akan menyebabkan proses tadi renin-angiotensin stimulasi, ya. Sedangkan yang sekunder itu dikatakan karena pelepasan renin yang berlebihan, ya. Misalnya pada renal artery stenosis maupun renin tumor yang menghasilkan renin, atau lebih kita kenal sebagai kelainan yang disebabkan oleh karena produksi tumor menghasilkan bahan-bahan yang mirip dengan renin. Manifestasi klinisnya bagaimana? Tentu kalau dia terjadi ekses atau kelebihan dari aldosteron, tentu orangnya akan mengalami hipertensi, kemudian kaliumnya jadi rendah, dan akibatnya yang lain oleh karena pelepas sekresi dari H, terjadi metabolic alkalosis. Jadi tidak perlu dihafal sebetulnya, mudah sekali memahaminya. Kemudian kalau hipokalemia, gejalanya tentu orangnya lemah, terus kram otot, paresthesia, sakit kepala, dan sebagainya. Screeningnya bagaimana? Yang disarankan adalah pemeriksaan rasio dari aldosteron terhadap renin. Jadi pasien ini disuruh baring dulu 2 jam, kemudian duduk 5-15 menit, kemudian dikoreksi kalau ada hipokalemia, kemudian dicek apakah obat-obatan sudah yang mengganggu rasio aldosteron renin ini sudah dihentikan seperti spironolakton ataupun amilorid, ya. Pemberian diuretik selama 1 bulan, jadi 4 minggu, ya. Kemudian nanti dilihat apabila setelah diperiksa terjadi peningkatan aldosteron renin ratio lebih dari 30, biasanya meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu primary aldosteronism. Sedangkan konfirmasinya memberikan oral sodium loading test. Caranya pasien disuruh mengkonsumsi 6 gram garam sodium selama 3 hari. Kemudian sesudah hari ketiga
dalam 24 jam pada hari keempat dikumpulkanlah urina dan diukurlah kadar aldosteron dan sodium atau Na. Pemeriksaan aldosteron ini merupakan suatu pemeriksaan yang jarang dan biasanya menggunakan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography dengan TMS, Tandem Mass Spectrometry. Nah, kalau dia meningkat lebih dari 12 mg selama 1 hari dalam urina 24 jam tersebut, maka confirm lah dia menderita suatu primary aldosteronism. Ini sangat jarang, biasanya walaupun ada pasien seperti ini kita akan mengirimkannya ke lab-lab yang mengerjakannya, karena hampir semua lab di tempat kita tidak ada yang mengerjakan aldosteron. Kemudian diperiksa juga ekspresi garamnya ya, untuk mengetahui apakah terjadi hipernatremia atau tidak. Untuk memisahkan apakah dia suatu primer atau sekunder tentu gampang saja ya. Angiotensin pada yang primer tentu menurun, renin menurun, sedangkan sekunder kebalikannya ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.